Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Maseka Kasih Maitreya Desa Beting Miss Mario SPD, yang saya hormati Kepala Dhammaseka Universal ya Miss Yanti SPD, yang saya hormati majelis guru ya, guru pembina di Nawa Dhammaseka Kasih Maitreya Desa Beting, juga ibu-ibu semuanya yang hadir pada kegiatan pelatihan pendidikan life skill tahun 2024 di Desa Beting ini. Sebelumnya, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, atas berkah limpahan karunia-Nya pada pagi hari ini. Kita diberkahi sehat, bahagia, lahir dan batin. Ibu-ibu yang berbahagia, ya. Bahagia hari ini? Bahagia. Tadi sudah mengucapkan salam dunia satu keluarga. Supaya lebih semangat, nah, coba kita sama-sama mengucapkan lagi salam dunia satu keluarga. Salam sekolah satu keluarga. Bahagia, gembira, sukacita. I love NDSI Maitreya Women Ichi Cayo. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Hari ini hari yang luar biasa. Biasanya yang sekolah, yang diberi pendidikan, pelatihan itu anak-anak kita. Tapi hari ini tidak hanya anak-anak kita yang belajar, tapi hari ini ibu-ibunya juga belajar. Kita belajar bersama pada hari ini. Tapi sebelum saya berikan pengarahan, saya juga akan mengawali dengan pantun ya. Tadi pembawa acaranya khususnya juga dengan pantun, Miss Mario juga dengan pantun. Jadi saya juga nggak mau kalah, harus ada satu pantun. Tadi muncul saat di Kempang tadi, saya ngasih pantun apa nanti ya? Ya, sebuah pantun ini untuk kita semuanya. Pergi ke pasar membeli kain. Kain di pasar memancing ikan. Mari ikuti pendidikan life skill. Sukses bersama di masa depan. Ya. Ibu-ibu yang berbahagia, pantun ini ada maknanya loh, dan nyambung juga dengan Miss Mario tadi. Miss Mario pantunnya kan ada ketumbar ya. Ibu-ibu kalau masak ikan dengan ketumbar enggak? Pakai ketumbar juga, Miss. Jadi bisa untuk bumbu ikannya nanti. Nah, pergi ke pasar membeli kain, kayak di pasar memancing ikan. Mari kita ikuti pendidikan life skill, sukses bersama di masa depan. Women Ichi Cayo. Kita sukses bersama, Miss ya. Ya, kita berjuang bersama, sukses bersama. Ya. Jadi pelatihan ini nanti, ibu-ibu, tidak hanya kali ini saja, ya, untuk memancing keterampilan ibu-ibu semuanya, tapi nanti berkelanjutan. Jangan nanti pelatihan ini udah selesai, nggak ada hasilnya, ya. Tetapi nanti akan ada hasilnya. Ya, kita memancing ikan kan untuk kebutuhan berkelanjutan. Begitu pula kegiatan ini juga untuk memancing kreativitas kita, keterampilan kita. Kita ditingkatkan lagi, Bu, saya aja nggak sekolah loh. Bagaimana ikuti pelatihan ini? Pelatihan ini juga sekolah. Ya, ibu-ibu yang kami hormati, di sini ya ada Nawa Dhammaseka ini yang formal. Nawa Dhammaseka Kasih Maitreya untuk sekolah anak-anak kita. Nah, ada kepala sekolahnya Miss Mario. Terus ada satu lagi Dhammaseka Universal. Itu yang non formal ya. Dhammaseka Universal ini yang kepalanya Miss Yanti. Ini untuk pendidikan pelatihan yang non formal, untuk orang-orang tuanya, untuk guru-guru pengelola Dhammasekanya, untuk pelatihan-pelatihan peningkatan keterampilan kita. Ya. Nah, dengan kegiatan pelatihan pendidikan life skill ini nanti kita diharapkan kedepannya itu meningkatkan keterampilan kita yang memiliki nilai ekonomis. Jadi misalnya nanti dilatih Miss Yanti ya,
dengan membuat kue ya. Juga nanti jangan selesai di sini, sampai rumah juga dipraktekkan. Apalagi kalau ibu-ibunya sudah pandai ya kan. Nah bisa nanti membuat kue dijual ya kan. Dijual di kampung nggak apa-apa. Nah di kota Selatannya juga ada pagi-pagi buat kue yang laris juga. Nah selain ini kan bisa meningkatkan ekonomi Bapak Ibu semuanya, ya kan? Di sini tujuannya. Jadi tidak hanya untuk kepentingan Miss Yanti, Miss Mario, saya, Miss Susna enggak, tapi untuk ibu-ibu semuanya bisa membantu ekonomi keluarga. Nah misalnya di sini ada bazar, besok ada P5, gelar karya P5, ada buka stand. Nah kalau ibu-ibu udah punya keterampilan, nah di sini kan juga nanti akan digerakkan untuk apa ya, belajar vegetarian ya, mungkin juga nanti belajar masak vegetarian ya. Jadi nanti ketika ada buka stand, kita juga bisa masak, buat kue, buat makanan-makanan vegetarian, kita jual di buka stand di sini. Nah kita juga bisa menyumbang ke masyarakat kita juga bisa menambah penghasilan kita. Jadi pelatihan ini untuk jangka panjang ya ibu-ibu ya. Jadi tidak hanya sekali datang hari ini saja, nanti harus berkelanjutan. Bu, apakah nanti Miss Yanti melatih terus nanti setiap hari kita setiap hari ya, nggak mungkin setiap hari ya, nanti dimarah sama bapaknya setiap hari harus sekolah. Ini udah anaknya sekolah, ibunya sekolah, kapan masaknya katanya ibu ya. Nanti malah nggak jadi Hita Sukaya. Kalau di keluarga Buddhis Bahagia Sejahtera itu namanya Hita Sukaya. Kalau di Muslim itu keluarga Sakinah ya. Kalau di kami keluarga Hita Sukaya. Nah ini juga salah satu untuk mensupport keluarga Hita Sukaya. Kalau ekonomi kita meningkat kan, kebutuhan sekarang semakin banyak, semakin mahal. Tapi kalau kita bisa saling mensupport suami istri, nah kita kan bisa menumbuhkan kebahagiaan juga ya dalam keluarga itu. Ya kita juga tidak menakutkan ya, namanya berkeluarga, uang itu tetap penting, bukan nggak penting. Karena semuanya butuh uang. Kami aja di Selat Panjang, air bersih kalau udah musim kemarau harus beli Bu. Satu tangki 300.000. Jadi di sini biaya itu mahal. Kalau di Jawa air bersih berlimpah. Kalau di sini air bersih dari langit. Kalau nggak ada hujan harus beli, jadi mahal ya kan. Jadi kita tetap ekonomi itu tetap penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, dari Kementerian Agama ya, khususnya dari Bimas Buddha, karena sekolah ini kan sekolah umum tapi di bawah Yayasan Keagamaan Buddha ya, jadi di bawah naungan Yayasan Bimas Buddha, berkomitmen untuk memajukan masyarakat melalui pendidikan. Makanya kami membangun sekolah-sekolah di daerah 3T termasuk Keting. Kita mulai dari TK dulu, nanti angsur-angsur baru ke SD, SMP, SMA, nanti ada kelanjutannya. Tinggal nanti di sini siap enggak? Kemarin di sini ada mengusulkan SMP. Bu, kalau bisa SMP lah, banyak yang anak SD putus sekolah kan gitu ya. Nah, nanti kalau memang memungkinkan kondisinya, ya nanti akan dilanjutkan ke SMP karena dari Dirjen juga udah menyiapkan ke SD, ke SMP, ke SMA. Kalau SD-nya sudah ada dekat gitu, kalau SMP-nya yang belum, jadi anak-anak putus sekolah. Nah itu juga butuh support dari ibu-ibu semuanya, bapak ibu semuanya, masyarakat di sini. Kalau yayasan sendiri juga nggak bisa gitu ya. Jadi kita harus saling kerjasama. Maka pendidikan di sini tidak hanya ke anak-anak kita, ibu-ibunya, orang tuanya juga diberi bekal pendidikan ya. Salah satu program prioritas dari Dirjen, dari Kementerian Agama, ada pendidikan life skill, ada ekonomi kreatif. Jadi belajar ini juga pendidikan, cuma pendidikannya non formal. Misalnya ibu-ibu di PKK, kan ada latihan-latihan juga kan ya, itu juga pendidikan keterampilan ya. Melalui Dhamma Seka Universal yang non formal inilah nanti kita akan berkelanjutan. Nah, terus ke depannya ibu-ibu, kalau nanti di sini sudah pandai banyak buat kue, nanti juga kita kembangkan ke ekonomi kreatif umat. Nah ini juga kalau siap juga akan kita terobos, kita usulkan yang bantuan ekonomi kreatif. Beda Bu, beda. Kalau ini ke pendidikan life skill-nya. Kalau ekonomi kreatif nanti menunjang, misalnya di sini lahannya lebar ya, lebar. Nanti kita bisa bercocok tanam. Jadi tidak hanya ibu-ibunya nanti. Kalau cocok tanam yang digerakkan bapak-bapaknya juga. Ibu-ibunya buat kue, bapak-bapaknya cocok tanam. Nah selesai cocok tanam, dibuatkan kue, buatkan kopi ya. Bahagia ya. Bahagia itu sederhana ya. Iya sederhana. Terus makan bersama di halaman sekolah. Jadi tambah erat silaturahminya ya. Nah kedepannya seperti itu ibu-ibu ya. Nah tadi bincang-bincang sama Miss Yanti waktu
waktu di Kempang, di Kondur ini sudah mulai cocok tanam. Ada nanam sayur mayur ya kan, yang bisa hasilnya dipetik di 30 hari. Nah, kalau di sini nanti bisa kerjasama dengan umat, dengan yayasan ya. Tadi ada disampaikan rencana Bu, nanti mau dibuat pagar supaya bisa cocok tanam gitu ya. Nanti bisa halaman yang luas ini bisa juga menghasilkan karya, menghasilkan hasil yang bisa meningkatkan ekonomi, bisa menambah operasional lembaga ini. Karena pendidikan tanpa biaya operasional juga tidak akan jalan. Kalau di sini masih berapa SPP-nya nih? 25 ya, 25 itu termasuk udah ini dari yayasan udah mensubsidi ya ibu-ibu ya. Karena kalau 25.000 itu termasuk sangat ringan ya. Nah, ini kita jangan nanti Bu katanya kalau sekolah di situ gratis gitu ya. Tetapi kembali lagi. Nah, kalau digratiskan terus, nanti ketika ini bocor ya kan, terus lampu ini rusak atau misalnya di sini sudah pecah-pecah keramik ya kan perlu juga perawatan. Nah, kalau dari Dirjen kan tidak tiap tahun karena dibantu berbagai lembaga. Nah, dari dana-dana yang kita kumpulkan ya dari pengembangan ekonomi kreatif, dari kemandirian yayasan dalam pelaksanaan pengelolaan Damaseka ini, maka bisa mensuplai itu gitu ya. Kalau yang iuran SPP itu digunakan untuk anak ibu-ibu juga ya, bukan untuk keuntungan ini. Kalau Miss Husna yang guru-guru ini gajinya bukan dari situ, dari yayasan, tapi itu untuk mensupport pembelian buku belajar anak ya kan, untuk seragam ya kan, dan untuk kebutuhan yang ini yang dipakai untuk belajar anak-anak kita ya. Jadi ini harus dipahami juga ke masyarakat, itu sudah sangat ringan. Kalau di kota itu kalau TK sekitar 200.000 itu paling murah, kalau di sini cuma 25.000 ya. Jadi sangat ringan. Jadi ketika ada nanti dari saudara kita kok di situ bayar, nah, kita juga bisa ngasih penjelasan karena kita harus mensupport keberlangsungan pendidikan ini. Karena ini kan sangat penting ya. Merasakan manfaatnya nggak ibu-ibu dari anak-anak kita setelah sekolah di sini? Apa perubahannya? Ya, ada perubahannya, pintar sedikit. Ya. Berani di sini dalam hal yang positif ya. Berani tampil ke depan, menari. Dulunya kalau suruh orang sendiri berani. Ya, gitu ya. Oke, ya. Luar biasa. Tepuk tangan buat luar biasa. Nah, itulah ibu-ibu ya. Nanti jangan juga ke bapak-bapaknya karena yang hadir ibu-ibunya. Jadi sekolah ini dibangun itu untuk membangun generasi kita, anak ibu-ibu semuanya ya, supaya memiliki kecerdasan tadi, ada kecerdasan intelektualnya meningkat. Nanti masuk SD sudah lancar baca, berhitung, menulis, calistung, bahkan sudah bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin. Ini nilai lebih yang luar biasa loh, anak TK ada bisa Mandarin, bisa Inggris. Kalau dulu saya guru-guru bahasa Mandarin, bahasa Inggris ya, menulis saja kayak ya Bu ya, seusia gitu ya. Apalagi dulu saya nggak masuk TK, langsung SD dulu ya. Jadi ini udah sangat beruntung gitu. Jadi mari kita sama-sama support. Nah, selain pendidikan intelektualnya meningkat, juga kecerdasan sosialnya ya. Jadi gampang bergaul dengan kawan, mudah bersosialisasi. Juga kecerdasan spiritualnya ya, bisa berdoa ya kan, makan berdoa, tidur berdoa, mengucapkan salam, kecerdasan spiritual meningkat ya, mau sembahyang, kebaktian ya kan. Nah, terus ada kecerdasan emosionalnya juga berkembang ya, ketika dinasihati mendengarkan, tidak cengeng lagi ya kan. Jadi lebih hormat, lebih santun ke orang tua. Nah, itu juga salah satu perubahan yang positif. Nah, pendidikan anak usia dini ini sangat penting karena masa emas. Masa emas inilah saatnya kita memberikan nilai-nilai positif pada anak kita, karena itu untuk bekal masa depannya ya. Itu juga berkat perjuangan dari yayasan sama miss-miss yang setiap hari mengajar di sini ya. Gitu ya ibu-ibu semuanya ya. Jadi tetap semangat mengikuti pelatihan ini ya. Nanti untuk mempersingkat waktu karena kita mau pelatihan nanti ada pemaparan dari Miss Yanti, maka
dengan memanjatkan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa, para suci, maka kegiatan pelatihan pendidikan life skill Damaseka Universal Desa Benting kami buka secara resmi. Kami dari penyelenggara Buddha mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang melaksanakan kegiatan ini, kepada pengelola Damaseka Universal. Semoga kegiatan ini bermakna, bermanfaat untuk kemajuan kita bersama. Semoga semua makhluk hidup